Oke, halo guys. 1, 2, 3. Oke, halo guys. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang search algoritma. Jadi ini algoritma pencari. Dan algoritma ini biasanya kita menggunakan ketika contohnya dalam mencari data dalam kamus, mencari data dalam buku telepon dan lain-lain gitu. Atau biasanya find and replace, mencari dan menggantikan gitu. Nah, dalam sesi kali ini kita akan belajar dua algoritma. Jadi algoritma pertama itu sequential searching gitu. Jadi dalam sequential searching itu, data yang dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan. Jadi data itu dibandingkan nanti satu persatu secara berurutan, berarti dari nol, dari indeks ke 0 sampai indeks seterusnya, hingga datanya sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, dan ini digunakan untuk mencari sebuah nilai pada tabel sembarang gitu. Jadi sequential searching ini bisa digunakan pada tabel atau nilai yang sembarang. Contohnya gini, kita disuruh untuk menemukan angka 6. Jadi sequential ini nanti bekerja dengan, pertama dia akan mencek yang di indeks pertama, apakah indeks pertama nilainya sama dengan 6? Enggak. Kalau enggak, dia akan lanjut ke indeks selanjutnya. Apakah nilai dari indeks, di sini kan nilai indeks 1, apakah nilai dari indeks ke 1 sama dengan 6? Kalau enggak, dia akan lanjut ke selanjutnya. Apakah nilai dari indeks kedua sama dengan 6? Kalau enggak, dilanjut selanjutnya. Hingga nanti kalau di sini kan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika indeks kelima, jika dia menemukan, maka dia akan mengembalikan nilai dari indeks tersebut gitu. Oke, jadi cara sequential search ini bekerja begini. Nanti kita membuat programnya kayak gini. Pertama dulu kita akan buat i sama dengan 0, mana indeks pertamanya sama dengan 0. Baru kita buat dulu ditemukan, kita buat jadi false gitu. Baru kita buat di perulangan gitu, selama tidak ditemukan atau ditemukan ini selama dia masih false dan i masih lebih kecil daripada n. N ini dimana adalah banyak dari data, maka kerjakan baris 4. Nanti itu jika data i sesuai dari perulangannya nanti sama dengan x atau data yang dicari, maka ditemukan. Ditemukan maka dia benar itu. Jika tidak, kita akan i-nya plus gitu. Baru jika ditemukan maka i adalah indeks dari data yang dicari. Jika tidak, kita akan mengembalikan data tidak ditemukan. Oke. Kita coba. Jadi contohnya tadi ini ada datanya. Contohnya data yang kita cari itu kita kasih x sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita coba copy ini. Kita copy di sini. Ya, kita bisa baca gitu. Oke, pertama dulu i masukkan dengan 0. INTJ i sama dengan 0. Setelah itu ditemukan, kita jadikan false. Ditemukan integer ditemukan dengan false. Nah, oke, karena untuk supaya tidak ribet, kita buat aja dari 0. Nanti kalau ditemukan kita buat jadi 1. Kita aja dalam bentuk integer. Setelah itu kita lihat dulu datanya, seberapa banyak datanya. Jadi untuk melihat seberapa banyak datanya, kita menggunakan integer n sama dengan size of datanya, size of data dibagi size of data. Oke. Jadi ini nanti untuk melihat berapa size-nya itu, berapa size dari array data ini. Setelah itu baru kita buat udah ini ditemukan jadi false. Oke, kita lihat. Selama tidak ditemukan atau ditemukan nilainya adalah false dan i lebih kecil daripada n, maka kerjakan baris 4. Oke, kita buat dulu
baris 4-nya ya. Kita dulu baris 4-nya. If data sama i daftar i sama dengan x, maka ditemukan jadi true, ada true, jadi true ya, berarti jadi 1. Baru di sini kita ingin simpan indeksnya ya, biar nanti ketahuan untuk indeksnya. Berarti indeksnya adalah i, ya kan? Berarti kita buat di sini dulu index, integer index. Oke, baru kita lakukan perulangan. Berarti for dari apa? Dari i, selama dia tidak lebih besar daripada n. Berarti kita buat jika i lebih kecil dari n. Oke, baru kita buat i++. Ya kan ya? Oke, ini berarti jika data i sama dengan x, nanti data ini sama dengan x, maka ditemukan jadi 1 atau true. Jika tidak, maka i kita buat jadi i++. Oke, setelah itu kita udah selesai yang bagian ini. Baru kita lanjutkan, jika ditemukan maka i adalah indeks dari data yang dicari. Oke, kita buat berarti di sini if ditemukan sama dengan 1, berarti datanya sudah ditemukan ya. Berarti kita kasih print data %d, kita panggil datanya %d ditemukan di indeks ke %d, dikasih koma, kita kasih x, berarti kita kasih indeksnya. Oke, berarti kalau ditemukannya sama dengan 0, berarti data tidak ditemukan dong. Berarti kita kasih di sini, kita copy ini, print data tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Kita hapus ini. Kita hapus indeks. Oke, kalau kita jalankan, kita coba. Ini data X tidak ditemukan. Oke, biar rapi kita ginikan aja sistem CLS. Sistem CLS. Oke, biar perintah-perintah yang dari sini dihapusnya nanti. Baru biar rapi, guys. Ini kita kasih dua juga biar rapi. Oke, coba. Oke, data 0 tidak ditemukan. Oke, kita coba data 6 sesuai contoh tadi. Data 6 ditemukan di indeks 5. Lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu tentang sequential search. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan lanjut tentang binary searching. Jadi sebelum kita melakukan atau mengimplementasikan algoritma binary searching, ada persyaratannya. Syarat pencariannya yaitu data sudah diurut. Jika data belum diurut, pencarian tidak dapat dilakukan. Jadi sebelum kita mengimplementasikan algoritma ini, kita pastikan dulu kalau datanya sudah terurut. Itu. Jika belum terurut, mungkin bisa kita menggunakan algoritma pengurutan dulu sebelum melakukan binary searching gitu. Nah, jadi contohnya di sini adalah saat kita mencari suatu kata dalam kamus. Jadi kan dalam kamus itu kan dia berurut gitu, dari A sampai Z gitu. Oke, gimana cara kerja binary searching? Jadi gini, pertama-tama kita ambil posisi awal gitu, awal 0 dan posisi akhir n kurang 1 gitu. Jadi ini sesuai dengan indeks ya, 0 sampai n kurang 1. N itu banyaknya data. Kemudian dicari posisi tengah. Kita cari posisi tengah dengan rumus ini. Posisi awal
tambah posisi akhir bagi 2. Oke, setelah itu kita membandingkan data tengah tersebut. Kemudian data yang dicari, data yang kita cari tadi, kita dibandingkan dengan data tengah. Jadi, di sini ada 3 kondisi, teman-teman. Jika lebih kecil, jika lebih besar, atau jika data tengahnya sama gitu. Kita mulai dari jika lebih kecil dulu. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi kita lihat posisi akhirnya dianggap sama atau berubah menjadi sama dengan posisi tengah kurang 1. Jadi posisi akhirnya tadi itu kita ubah jadi posisi tengah kurang 1. Baru mulai lagi ke atas. Seperti ini. Posisi awal tambah posisi akhir bagi 2. Nah, kalau datanya lebih besar daripada data di tengah, maka proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah plus 1. Jadi posisi awal itu menjadi posisi tengah tambah 1 gitu. Baru selanjutnya demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari. Jadi tadi kondisi ke pertama ini yang jika lebih kecil, kedua jika lebih besar, kalau sama dengan berarti data ditemukan. Oke. Supaya lebih jelas kita coba lihat contohnya gitu. Nah, di sini kita nggak ada kasus temukan angka 17. Oke. Pertama-tama kita tetapkan dulu posisi awal dan posisi akhir gitu. Oke. Baru kita mencari posisi tengah. Bagaimana cara mencari posisi tengah? Dengan rumus ini. Posisi awal tambah posisi akhir bagi 2. Kalau di sini kita lihat 0 posisi awal ditambah 9 posisi akhir bagi 2. Sama dengan indeks keempat, di mana indeks keempat itu adalah bernilai 15. Ini berarti data tengah adalah data keempat. Data keempat ini yang bernilai 15 gitu, value-nya 15. Nah, data yang dicari adalah 17. Maka kita bandingkan dengan data tengah ini gitu. Karena di sini 17 lebih besar daripada 15 dan tidak sama dengan 15 dan tidak sama dengan 17, berarti proses dilanjutkan. Tetapi sesuai aturannya tadi, posisi awal berubah dengan atau sama dengan posisi tengah plus 1 atau di indeks ke-5. Di posisi tengah ini ditambah 1, jadi posisi awal menjadi indeks ke-5. Selanjutnya, ini nih kita ketemukan posisi awal, kita tentukan posisi akhir. Sekarang kita lihat nih bagaimana posisi tengahnya apa. Sesuai rumus tadi, posisi awal tambah posisi akhir bagi 2. Kita temukan 7. Jadi posisi tengahnya sekarang 7. Itu. Yang bernilai 23. Kita lihat kondisinya gimana. Di sini 17 itu lebih kecil daripada 23. Karena 17 lebih kecil dari 23, maka dilanjutkan lagi prosesnya dengan posisi akhir sama dengan posisi tengah kurang 1. Jadi posisi akhir ini kita ubah, posisi akhir tadi ini kita ubah menjadi posisi tengah dikurang 1. Berarti 6. Gitu. Nah, selanjutnya, kita udah temukan posisi awal, kita perlu temukan posisi akhir. Sekarang kita cari data tengahnya. Nah, data tengahnya itu, atau posisi tengahnya itu, 5 tambah 6 bagi 2, yaitu 5. Sini ya, 5. Oke, pada case ini, data dicari dibandingkan data tengah ini. Nah, dan ternyata sama. Ya, ternyata sama. Jadi, data ditemukan pada indeks ke-5. Oke, gimana kalau case-nya itu datanya tidak ditemukan? Kita contoh di sini. Kita lihat temukan angka 16. Sama ya tadi dengan case yang tadi, sekarang 16. Oke, pada posisi ini posisi tengah posisi tengah kurang 1. Jadi posisi akhirnya itu berubah jadi posisi tengah kurang 1 atau indeks keempat. Dan posisi awalnya 5. Namun karena sini, jika awal lebih besar daripada akhir, maka operasi berhenti atau data tidak ditemukan. Oke, secara ringkasnya, atau ketika kita membuat codingnya nanti, cara buatnya seperti ini. Pertama dulu, jadi left itu adalah posisi awalnya, right itu, R itu posisi tengahnya. Jadi kita masukkan dulu L sama dengan 0, R sama dengan N kurang 1, baru ditemukan kita ubah jadi false. Baru tadi kita lihat selama L lebih kecil atau sama dengan R dan data tidak ditemukan, maka kita akan mengerjakan baris ke-5 sampai ke-8 yang ini. Nah,
ini sama dengan tadi itu, kita cari posisi tengahnya, L tambah R bagi 2. Kita lihat, jika data M sesuai indeksnya ini sama dengan X, maka data yang ditemukan kita ubah jadi true. Tuh. Jika tidak, kita lihat jika X lebih kecil daripada data dalam indeks ke M, maka R kita ubah jadi M kurang 1. Sesuai dengan aturan yang tadi gitu. Itu selanjutnya, jika X lebih besar daripada data dalam indeks M, maka L-nya diubah menjadi M tambah 1. Jika ditemukan, maka M adalah indeks dari data yang dicari. Jika kita sampai kondisi yang ini, maka indeksnya adalah data yang dicari. Jika tidak, atau ditemukan ini masih dalam keadaan false, maka data tidak ditemukan. Oke, mari kita langsung dalam codingannya. Oke, kita balik ke codingan kita. Jadi kita hapus ini dulu, kita hapus codingan pertama kita. Kita copy ini. Oke, berarti kita pakai data yang pertama. Data sesuai data yang dicontoh. Kalau udah persiapin tadi, copy paste aja di sini. Oke. Ini tadi berguna untuk mengetahui berapa size dari data ini. Jadi kalau kita print ini nanti isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gitu. Data dari nilai dari N. Oke, contoh yang kita cari adalah 17. Oke, kita lihat tadi pertama L sama dengan 0. Berarti kita kasih di sini. L sama dengan 0, baru ada lagi R sama dengan N kurang 1. R, integer R sama dengan N kurang 1. Itu banyaknya data dikurang 1. Baru ditemukan, kita ubah jadi false. Temukan, ubah jadi false. Ada integer X. Oke, ini untuk mengapa tadi membersihkan datanya gitu. Oke. Di sini ya. Oke, selanjutnya seperti di sini L ya. Oke, selanjutnya kita hapus ini dulu. Seharusnya ini sama saja. Karena jika ditemukan maka M adalah indeks yang dicari, jika tidak data ditemukan. Berarti ini sama saja dengan search. Oke, kita lihat. Selama L lebih kecil daripada R dan tidak ditemukan atau ditemukan false, maka kerjakan baris 5 sampai 8. Oke, kita menggunakan di sini while. While selama kondisinya apa? Kita lihat kondisinya tadi, selama L lebih kecil atau sama dengan R dan ditemukan kan bukan dengan 1, maka kita lakukan ini. Oke, kita lakukan apa? Kita ubah dulu M menjadi L tambah R bagi 2. Oke, M ada enggak sih? Oh, kita buat kasih integer index. Kita buat variabel di sini. int M. Kita ubah biar jaga-jaga, kita ubah aja jadi 0. Oke, berarti kita kasih M sama dengan L ditambah R dibagi 2. Oke, lanjut. Kita lihat. Jika data dalam M sama dengan X, maka ditemukan atau true. Oke. Kita lihat di sini. If data indeks M sama dengan X, ditemukan sama dengan 1, dan kita capture indeksnya. Atau kita tangkap indeksnya gitu. Indeksnya sama dengan M. Oke, else if jika dat X, copy aja,
else if jika X lebih kecil dari data M, maka R sama dengan M kurang 1. Jadi di sini R sama dengan M kurang 1. Gitu. Oke, berarti else. Jadi selain itu nanti dia kerjakan L-nya kita ubah jadi M tambah 1. L-nya sama dengan M tambah 1. Oke, kita rapikan dulu. Oke, berarti nanti di sini jika data sama dengan X, maka kita ditemukan kita ubah jadi 1, indeksnya kita ubah jadi M. Jadi kita capture indeksnya yang sini. Nah, jika tidak nanti else if X lebih kecil dari data M, maka R-nya kita ubah jadi M kurang 1. Jika L, else-nya jika L sama dengan jika X lebih besar dari data M, data dari indeks M, maka L-nya kita ubah jadi M tambah 1. Gitu. Oke, kita coba ya. Coba. Oke, data 17 ditemukan di indeks 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba 20. Kita jalankan. Ditemukan. Kita coba 16. Seharusnya data tidak ditemukan ya. Data 16 tidak ditemukan. Oke, seperti itu penjelasan dari algoritma binary searching. Thank you guys.